Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Indonesia selalu ribut. Nah, itu awal daripada perkataan saya. Mengapa? Karena memang ada kelompok-kelompok, ada agen-agen asing yang menginginkan Indonesia selalu ribut, ya. Dan untuk membuat Indonesia ini gaduh atau ribut memang sangat mudah, teman-teman, ya. Sangat mudah. Dari mana mereka masuk atau memasukkan propaganda untuk membuat Indonesia ini gaduh? Itu selalu dari agama, ya. Selalu dari agama. Karena di Indonesia ini, ya, ada memiliki, atau di dalam Islam itu sendirilah katakan, memang memiliki 4 mazhab besar, ya. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali, ada mazhab Imam Hanafi, dan juga mazhabnya Imam Maliki, ya. Keempat mazhab ini berbeda, ya. Nah, inilah yang selalu digoreng, yang selalu dibuat gaduh, ya, antara penganut mazhab satu dan lainnya tadi, ya. Itu selalu menjadi bahan bagi agen-agen asing untuk merusak tatanan persatuan bangsa Indonesia, ya, khususnya umat Islam, karena memang mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Namun hari ini juga yang lebih mengerikan menurut saya, ini adalah perseteruan antara Nahdlatul Ulama dengan para habaib, ya. Yang dimana sebenarnya di dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu sendiri itu ada habaib, ya. Para pengurus pusatnya ada habaib di dalamnya. Namun mengapa hari ini, ya, Nahdlatul Ulama itu justru ribut, ya, dengan para habaib? Pemicunya adalah soal nasab, ya, mempermasalahkan tentang nasab. Jadi ada sebuah tesis dari Kiai Imad, ya, salah satu pimpinan pondok pesantren, yang di dalam tesisnya tersebut mengatakan bahwa ternyata para habaib itu ternyata bukanlah merupakan keturunan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja ini memancing kemarahan dari para habaib tersebut, ya, karena Kiai Imad itu menyampaikan tesisnya atau pendapatnya itu di channel-channel resmi PBNU, sehingga publik akan menilai, terutama dalam hal ini adalah grassroots daripada PBNU, akan menilai bahwa ini adalah sebuah pandangan NU terhadap para habaib. Di satu sisi para habaib tentu saja adalah merupakan kelompok orang yang sangat diagung-agungkan, itu ya. Di sini saya ingin menyampaikan sebenarnya bahwa sebenarnya tidak ada jaminan sebenarnya bagi kita sebagai manusia, ya, masuk surga karena nasab atau karena keturunan. Itu sebetulnya yang mesti digarisbawahi, ya. Kita bisa melihat bagaimana seorang ayah Nabi Ibrahim, Namrus, ya, yang juga tidak masuk surga. Mengapa? Karena akidahnya berbeda antara Nabi Ibrahim dengan Namrus. Jadi yang membuat seseorang masuk surga sebenarnya bukan karena dia nasab siapa, dia anak siapa, gitu ya, dia keturunan siapa, bukan itu sebetulnya.
tetapi adalah akidahnya, ya, ketakwaannya kepada Allah. Satu lagi contoh bahwa, ya, putra daripada Nabi Nuh, Kan'an, juga tidak masuk surga. Artinya dia bersama orang-orang yang celaka. Berbeda dengan Nabi Nuh, ya, yang mengambil jalan keselamatan, mengambil jalan dari Allah. Jadi sepertinya sebenarnya sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas sekali bahwa nasab itu tidak menjamin seseorang untuk masuk surga. Nah, ini sebuah edukasi sebenarnya kepada bangsa ini, bahwa saya ingin menyampaikan, ya, kita tidak perlu, kita tidak harus, kita tidak wajib untuk mengagung-agungkan para habaib itu, ya, seolah-olah ketika kita menjadi pengikut habaib, ya kan, atau memuja-mujanya, seolah-olah kita sudah memegang kunci keselamatan atau kunci surga. Nah, ini yang sebetulnya yang harus dibersihkan dari kepala, ya, dari kepala, dari pikiran dari, umat Islam yang pada umumnya umat Islam di Indonesia hari ini, ya, begitu mengelulukan, begitu memuliakan para habaib, ya. Jadi sebetulnya tidak ada jaminan. Jadi yang harus kita ikuti adalah ulama yang memang menerapkan sunnatullah dan kitabullah. Sebetulnya itu saja kuncinya, ya kan? Karena Rasul hanya mewariskan itu, ya kan? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata Rasul. Jadi sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rasul bukan keturunan, bukan anak cucunya, tetapi kitabullah dan sunnata dan sunnah Rasul. Ini sebetulnya mengapa ini dilupakan gitu? Mengapa justru ini dikesampingkan? Jadi sebetulnya tidak perlu ada perseteruan, ya, karena memang para habaib ini sudah banyak sekali pengikutnya di Indonesia, ya. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang sangat mengerikan hari ini, ya, dari Ketua Umum PBNU sendiri, ya, dari pendekar-pendekar Jawa Timur, ya, luar biasa lah, ya, deportasi habaib, ya kan, usir habaib. Itu semua karena tadi, ya, ada perseteruan. Habaib merasa bahwa kami adalah keturunan Rasulullah, kami adalah anak cucunya, kami ada cucu dari Rasulullah, sehingga memposisikan diri sebagai orang paling hebat, orang paling benar. Sebenarnya tidak begitu. Tadi saya sudah sampaikan, ya, seperti itu. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan negara? Negara tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Jangan sampai masing-masing kelompok antara PBNU dengan habaib ini mengambil jalannya masing-masing. Ini bahaya. Bisa terjadi pertumpahan darah, ya. Lagi-lagi negara tidak boleh diam. Oleh karena itu, negara harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang mengatur tentang ibadah, yang mengatur tentang keyakinan, ya. Mungkin semuanya masih ingat bahwa bagaimana Al-Zaitun dipersekusi, ya, bagaimana seorang pimpinan pondok pesantren dipenjara karena dinilai telah melakukan penistaan agama, yang padahal itu adalah bukan merupakan penistaan agama, tetapi merupakan sebuah perbedaan pendapat di dalam memposisikan Al-Quran. Ya, bukan menafsirkan loh, memposisikan, ya, itu. Jadi karena negara tidak mendudukan persoalan hukumnya, maka hari ini seorang pimpinan pondok pesantren Abdul Salam Panji Gumilang dipenjara. Itu adalah sebuah kesalahan besar bagi negara Indonesia yang gagal merawat persatuan, ya. Jadi yang menarik adalah
Abdus Salam Panji Gumilang adalah seorang pimpinan pondok pesantren yang sangat concern kepada toleransi dan perdamaian. Ya, itu. Bahkan pondok pesantrennya saja ya mempunyai visi menjadi pusat pendidikan, ya, pusat toleransi, pusat perdamaian. Kan gitu ya, sebagai pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Begitu. Sehingga yang dijunjung tinggi adalah perbedaan. Toleransi itu, ya. Jadi tidak melihat kamu anak siapa, kamu cucu siapa, kamu agamanya apa. Ya, yang dilihat di Al Zaitun oleh Abdus Salam Panji Gumilang adalah kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kita adalah sama-sama warga negara Indonesia. Jadi persatuan Indonesia dibangun berdasarkan kemanusiaan, bukan agama. Ya, kalau agama ribut terus. Inilah yang terjadi. Ya, PBNU saja yang kita kenal sebuah organisasi yang adem ayem gitu kan, yang biasa gitu ya. Hari ini ribut, ya kan? Sampai-sampai ini sudah hampir sampai pada titik mengerikan. Maka jika negara hari ini diam, maka hancur Indonesia. Ya, ngeri. Maka negara tidak boleh diam. Dudukan persoalan kepada persoalan hukum, ya, bahwa negara menjamin bagi setiap warga negaranya untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masih selesai di situ. Jadi tidak perlu mempersoalkan nasab. Ya, jika pemerintah dalam hal ini menyikapi tentang perseteruan antara Nahdlatul Ulama dengan Habaib, maka negara Indonesia akan seperti Suriah. Negara Indonesia akan hancur berkeping-keping karena sekali lagi karena ya hanya persoalan nasab. Ya, ngeri sekali gitu ya. Padahal kita bernegara, ya, hari ini bernegara. Kita sepakat menjadi warga negara Indonesia itu adalah apa? Tentu saja kita harus menerima tentang perbedaan itu. Oke? Jadi negara harus hadir, jangan biarkan NU hancur, ya, karena dibiarkan oleh negara. Sebagaimana Abdus Salam Panji Gumilang dipenjara karena negara diam dan tidak mau mendudukan persoalannya agama tadi kepada persoalan hukum dalam pandangan undang-undang dasar atau hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.